Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema hari ini adalah mengenal ikan red pencil. Jadi ikan red pencil itu bentuknya seperti ini. Nah, jadi sekilas itu mirip cherry barb. Hanya bedanya kalau red pencil itu dia itu lebih kurus seperti pensil ya. Jadi badannya itu ramping seperti ini. Nah, kemudian kalau cherry barb itu lebih gendut. Nah, untuk red pencil itu ada varian macam-macam warna. Biasanya kalau yang dijual di Jogja ya lebih spesifiknya itu jenisnya eh, golden sama red. Tetapi mirip-mirip. Jadi yang beda itu hanya sekilas saja. Tetapi kalau misalnya golden sama red itu dicampur, itu nanti mirip-mirip, hampir susah membedakan mana yang golden mana yang red. Nah, red pencil ini kalau menurut situs yang saya baca ini levelnya adalah intermediate. Jadi lebih susah, malah perawatannya itu lebih susah dari neon tetra kalau menurut situs yang ada di Amerika Serikat. Itu mungkin kalau menurut saya karena suhu di sana kan berbeda dengan suhu di tempat tropis. Nah, ikan ini kan berasal dari Venezuela, tetapi kalau menurut saya ikan ini malah lebih gampang dari neon tetra. Nah, ikan ini bisa tumbuh sampai ukurannya itu bisa tumbuh sampai 3 cm bahkan sampai 7 cm kalau menurut beberapa artikel. Tetapi untuk mencapai 7 cm itu saya jarang melihatnya. Biasanya hanya mentok itu 3 sampai 4 cm. Nah, ikan ini berenang di segala area ya. Jadi di bawah, di tengah, di dasar itu mereka kuasai, karena ikan ini termasuk mini predator. Jadi dia ini berburu semacam anak udang, kemudian anak ikan, kemudian keong. Intinya semua yang bisa masuk ke dalam mulutnya. Namun biarpun ikan ini mini predator, karakter ikan ini adalah pendamai. Jadi dia bisa digabung dengan ikan yang ukuran besarnya sama, dan dia ini tidak teritorial. Jadi tidak mengejar ikan yang sama-sama red pencil atau sama-sama jenis pensil ya. Nah, ikan ini itu berasal dari Peru, Amerika Selatan ya. Jadi dia mendiami sungai-sungai kecil, salah satu cabang dari sungai Amazon. Menurut beberapa artikel, ikan red pencil itu kalau di luar negeri sana itu yang di daerah non tropis itu biasanya tangkapan liar. Jadi misalnya dari Peru itu, nah ikan itu ditangkap atau dari daerah tropis kemudian diimpor ke sana. Makanya itu biasanya perawatannya itu susah karena adaptasinya itu sering gagal. Jadi untuk status bagaimana cara perawatan ikan ini adalah difficult atau susah kalau untuk versi luar negeri yang mungkin ada di daerah non tropis. Tapi untuk di tropis ini sebenarnya perawatannya mudah saja, bahkan bisa dikembangbiakkan. Nah, untuk schooling ini ikan ini tidak jago ya. Jadi dia ini kalau berenang itu berantakan, tidak satu rombongan. Seperti ikan red nose ini kan kalau berenang kan dia bagus. Jadi 5 ekor berenang ke sana ke sini gitu kan. Nah, kalau ikan ini dia berenangnya acak-acakan. Jadi ada yang berenang ke sana, kemudian ada yang berenang ke sini, ada yang berenang ke mana-mana. Jadi dia ini berenangnya tidak beraturan karena karakternya adalah mini predator ya. Jadi dia berburu
atau mencari mangsa. Dan tipenya itu kalau menurut saya mungkin tipe penyergap ya, jadi bukan dia itu mengejar mangsa tapi dia semacam menunggu. Nah nanti kalau ketika dia mendapatkan target, dia nanti akan memakannya. Jadi karakternya tuh dia kalem gini. Nah tapi ikan ini kalau stres dia juga bisa loncat. Kalau misalnya kita jaring itu, dia nanti kadang loncat. Kemudian kalau kita tidak tutup atasnya itu nanti loncat ke lantai. Nah kemudian mati. Jadi ikan ini memang karakternya tuh tenang, diam seperti ini. Berenangnya itu kayak berhenti, kemudian berenang lagi. Tetapi kalau kita kejar pakai jaring, dia nanti akan berenang dengan sangat lincah dan bahkan bisa loncat. Nah ikan ini yang paling bahaya itu kalau biasanya terkena penyakit ya, terkena misalnya seperti white spot. Nah itu sangat cepat sekali menular. Misalnya dalam satu akuarium itu terkena white spot, nah nanti biasanya langsung menular ke ikan-ikan yang lain, dan kemudian biasanya mati secara massal. Jadi perhatikan kualitas air. Jadi ikan ini memang sebenarnya mudah perawatan, tetapi kalau sekali kena penyakit dia nanti akan menular ke ikan yang lain dan langsung mati satu persatu. Itu pernah saya alami. Jadi satu ikan itu terkena white spot, kemudian telat penanganan. Nah dalam beberapa hari besoknya itu sudah semuanya kena white spot dan mati massal satu persatu. Jadi seperti ikan kecil ya, ikan kecil kan kalau sekali sakit, nah semuanya juga ikut sakit. Jadi ya sama kayak ikan kecil-kecil yang lain, seperti ikan neon tetra itu juga kalau satu kena, nah yang lain juga kena dan kemudian mati massal. Nah oleh karena itu perhatikan kualitas air, karena ikan ini di daerah Amerika Selatan, jadi dia ini sebaiknya dipelihara di pH yang asam ya, di antara 6, bisa juga 8, tapi menurut saya kurang bagus. Jadi 6 saja pH-nya, atau bisa juga memakai daun ketapang seperti ini, daun-daun ketapang alami saja, tidak perlu yang ekstrak itu, karena saya itu atau kita tidak tahu campurannya apa saja di dalam ekstrak itu. Jadi lebih baik yang daun-daun alami seperti ini. Jadi sebisa mungkin membuat seperti habitat alaminya. Nah sebenarnya ikan ini menyukai arus yang deras, tetapi bisa juga tidak perlu dibuat seperti alamnya sana yang arusnya deras. Cukup air yang tenang saja dia masih tetap mau hidup. Nah kemudian ikan ini kalau mau warnanya memancar atau warnanya itu bersinar secara alami, itu sebaiknya memakai substrat yang gelap, nanti akan kelihatan warna merahnya. Kalau substratnya itu terang, nanti dia warnanya jadi kayak keabu-abuan, itu mungkin kamuflase ya, atau ibaratnya itu kayak bunglon, itu mimikri. Jadi menyesuaikan warna pada tempatnya, warna tubuh pada tempatnya. Nah ikan ini bisa tumbuh sampai umur 5 tahunan. Kemudian ada kalau di daerah tropis kadang ikan ini bisa bertelur di akuarium, tetapi biasanya nanti tidak menetas atau anakannya habis dimakan. Maksudnya ketika telurnya itu keluar biasanya langsung habis dimakan sama ikan-ikan yang lain atau indukannya sendiri. Karena itu kalau mau breeding itu harus fokus ya, maksudnya ya dibuatkan semacam keramba atau tempat untuk meletakkan telur. Nah untuk di pasaran sendiri ikan ini sangat jarang ya, mungkin hanya ikan kios yang khusus aquascape saja yang biasa menjual ikan seperti ini. Tapi kalau di kios umum itu sangat jarang ikan ini dijual. Beda dengan red nose atau tetra, neon tetra maksudnya, atau cardinal tetra itu yang
pasaran itu biasanya kalau di kios-kios kan banyak, tetapi kalau red pencil ini dan yellow pencil itu biasanya tidak ada di kios umum, kecuali di kios aquascape atau di toko online itu biasanya malah ada. Nah, untuk kisaran harga itu kalau di tahun 2020-an itu biasanya itu antara 2.500, 3.000 atau sampai 5.000-an ya. Nah, itu tergantung tokonya juga yang jual ya untuk harga. Nah, kemudian saran saya sebelum membeli ikan ini sebaiknya siapkan airnya dulu. Jadi airnya itu diendapkan dulu kira-kira paling pendek 24 jam. Kalau lebih dari itu bagus, misalnya sampai 3 hari atau 1 minggu itu bagus. Tunggu airnya sampai mecer, bisa ditambahkan juga daun ketapang. Nah, habis itu bisa langsung kita beli ikannya. Kemudian aklimasi dulu ya, jangan langsung dimasukkan. 30-15 menit di akuarium ini dijamin nanti ikannya akan mudah beradaptasi dan tidak mudah mati. Nah, untuk tank mate itu adalah ikan-ikan yang ukurannya sama ya. Misalnya seperti ini, ada neon tetra, ada red nose, ada apa lagi nih, cherry barb, kemudian ada red ada keong juga, tapi yang ukuran besar ya biar tidak dimakan. Kalau anakannya pasti habis dimakan. Kemudian ada kitty tetra, kemudian ada macam-macam ya, red belly tetra dan sebagainya. Nah, jangan dicampur oleh ikan yang ukurannya besar dan karakternya semi agresif, karena ikan ini bisa jadi bahan bulian dan mati konyol nanti. Nah, dulu pernah saya gabung dengan sepat paradise seperti ini. Nah, ikannya itu banyak yang mati ya, jadi mungkin diserang sama si sepat ini, karena memang ini karakternya semi agresif. Jadi biasanya nanti perutnya itu jebol ya, mungkin diambil makanannya yang ada di perut itu. Jadi usahakan digabung dengan ikan yang karakternya itu pendamai, sama-sama pendamai. Ini baiknya bisa dipelihara single ataupun berkelompok ya. Jadi ikan ini seperti karakter karasin itu, genus karasin itu, dia sebaiknya dipelihara beramai-ramai, tetapi dipelihara sendiri pun dia tidak apa-apa, karena dia memang karakternya itu tidak suka semacam bergerombol. Dia mencari makan itu dengan cara sendiri-sendiri. Seperti ini kan, dia mencari sendiri, tidak ada teman-temannya, dan dia tidak mencari temannya. Dia misalnya cari sesuatu di situ, misalnya cari entah sisa makanan, entah mungkin ada telur di situ, telur ikan, atau serangga ulat dan sebagainya. Jadi memang dia ini tipenya penyergap, jadi dia kayak menunggu, nanti kalau ada yang gerak-gerak mungkin baru ditangkap atau dikejar. Nah, beda dengan yang ikan-ikan kecil lainnya, dia kan semacam bergerombol kan, apalagi yang si red nose ini kan dia bergerombol bersama teman-temannya. Jadi karakternya sangat beda sekali dengan si yang red pencil ini, yang kelihatan lebih individualis. Jadi dia sibuk dengan dunianya sendiri. Nah, misalnya satu ada yang di sini, kemudian satu lagi ada yang cuma bengong, mana tadi ya, cuma bengong di situ, nggak terlalu kelihatan ya ini, karena dia memang pandai berkamuflase. Karena kan, nah ini banyak udang-udang kan. Nah, anak-anak udangnya ini biasanya nanti habis dimakan. Ini yang kalau yang besar aman, tapi yang anak-anak kecilnya itu, anak udang kecil tuh nanti pasti habis dimakan. Tetapi untungnya di sini kan tempatnya luas, kemudian gravelnya itu substratnya ini kan banyak rongga-rongga, jadi anak udang itu masih bisa selamat dengan sembunyi di dalam rongga-rongga ini. Nah, tetapi yang
Kalau yang yang keluar, nah bisa dimakan, dikejar. Makanya si red pencil tadi kebanyakan itu nunggu di dasaran seperti tadi itu. Nah seperti nunggu ini kan, nanti kalau ada sesuatu yang bergerak dia pasti akan menangkap. Salah satunya ya anak udang. Genus ikan ini adalah Nanostomus ya. Mana ikannya tadi? Nah, nanos itu kalau tidak salah artinya kecil, stomus itu mulut. Jadi artinya adalah ikan yang bermulut kecil. Oleh karena itu makanannya itu usahakan yang kecil juga. Jadi kalau pelet itu yang butirannya kecil saja. Jadi seperti itu. Ini kebanyakan malah cari bab yang keluar ya. Saya cari ikannya dulu. Nah ini ikannya. Jadi mulutnya memang kecil ya. Jadi lebih kecil dari ikan red nose sama ikan ceribab itu. Kalau menurut saya lebih kecil ikannya, mulutnya dari kedua jenis ikan itu. Kesimpulannya adalah ikan ini cocok untuk ikan aquascape ya. Jadi bisa di tank kecil maupun tank yang besar. Ikan ini sangat pendamai, jadi bisa digabung dengan ikan yang karakternya pendamai dan yang sama ukuran ya. Jangan digabung dengan ikan yang semi atau yang sangat agresif. Jadi misalnya pernah saya gabung dengan ikan sepat Paradas itu. Nah ikan ini seperti kalah dalam bertahan hidup. Nah ikan ini mungkin karena dia ini mini predator, jadi ketika ada predator yang lebih besar, dia ini tidak sembunyi, dia tetap aja keluar kayak seperti tidak takut itu. Nah itu yang menjadi masalahnya, takutnya nanti si ikan red pencil ini nanti mudah sekali diserang, misalnya digigit atau di apa. Jadi sebaiknya dirawat dengan ikan yang karakternya pendamai. Nah biarpun ikan ini mini predator, tetapi ikan ini tidak agresif atau tidak teritorial dengan sesamanya ya. Jadi masih bisa hidup berdampingan. Jadi bisa dirawat atau kita gabung di akuarium itu secara bersama-sama atau berkelompok, misalnya 10 ekor ikan red pencil. Satu saja tidak apa-apa, tapi kalau mau bagus biar akuariumnya itu meriah, dikasih banyak saja. Kemudian untuk perawatan ini sebenarnya mudah, hanya yang pertama itu ya cukup endapkan air saja 24 jam atau lebih. Kemudian kita jaga pH-nya, misalnya kita kasih daun ketapang itu, kemudian nanti baru dimasukkan ikannya biar sesuai habitat aslinya. Jadi sebenarnya ini mudah. Tetapi kalau sekali kena penyakit biasanya nanti akan menular dan nanti bisa terjadi kematian massal. Jadi sebaiknya perhatikan kualitas air, karena pelihara ikan ini yang utama adalah pelihara air. Salah satunya dengan rajin water change airnya, itu mengganti airnya itu seminggu sekali minimal 25%. Dijamin ikannya nanti akan panjang umur ya. Oke, sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.